Namaku Naila, seorang wanita berusia 32 tahun, sudah menikah selama 7 tahun dengan seorang pria bernama Arman. Dari luar, rumah tangga kami tampak sempurna. Orang-orang yang melihat kami di acara keluarga, reuni, atau pertemuan sosial sering berkomentar betapa harmonisnya kami. Pasangan ideal, begitu kata mereka. Mereka melihat senyum manis Arman, sikapnya yang ramah pada orang tua, dan perhatiannya yang sekilas seolah tak pernah pudar. Namun, di balik senyum itu, aku merasakan ada sesuatu yang berubah. Beberapa bulan terakhir, Arman mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur kerja. Awalnya aku percaya. Bagaimanapun, Arman bekerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta, menjabat sebagai salah satu manajer bagian keuangan. Pekerjaannya memang menuntut banyak waktu dan tanggung jawab. Jadi, ketika ia berkata, "Sayang, aku harus lembur lagi malam ini. Ada laporan akhir bulan yang harus segera selesai," aku hanya mengangguk dan berusaha memahami. Aku tidak ingin dianggap istri cerewet atau posesif. Aku tahu dunia kerja kadang menuntut lebih, dan aku ingin jadi istri yang mendukung karir suaminya. Tapi lama-kelamaan, jadwal lemburnya terlalu sering dan tidak masuk akal. Hampir setiap malam, selalu ada alasan baru. Aku mulai menyadari perubahan kecil yang membuat hatiku tak tenang. Parfum yang berbeda. Biasanya Arman memakai parfum khasnya, aroma kayu dan rempah. Tapi beberapa kali, ketika ia pulang larut, aku mencium wangi berbeda di bajunya. Aroma bunga lembut, yang jelas bukan miliknya. Ponsel yang selalu terkunci. Arman dulu santai soal ponsel. Kadang ia meletakkannya di meja tanpa password. Tapi sekarang, ia seperti melindungi ponselnya lebih dari apapun. Selalu disimpan di saku atau layar menghadap ke bawah. Bahkan, ia mengganti PIN beberapa kali tanpa memberitahuku. Senyum yang tidak sama. Ada kalanya aku memperhatikan ekspresi wajahnya ketika menerima pesan singkat. Senyum samar muncul, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan padaku lagi. Alasan lembur yang janggal. Pernah suatu malam, ia berkata harus lembur karena ada rapat dengan klien. Aku diam-diam memeriksa kalender kerja yang pernah ia tunjukkan padaku, dan jelas sekali, tidak ada jadwal rapat di hari itu. Hati seorang istri, katanya, tak pernah salah dalam membaca tanda. Aku mulai resah. Tidurku sering gelisah, bangun tengah malam dan hanya menatap langit-langit, bertanya-tanya, benarkah dia hanya bekerja? Atau ada wanita lain di balik semua alasan itu? Aku mencoba menguatkan diri, berpikir positif. Tapi semakin hari, bayangan buruk semakin kuat. Sore itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Jarum jam menunjuk angka 8 malam. Arman belum pulang. Katanya, ada pekerjaan mendesak. Aku mencoba menelepon, tapi suaranya di seberang terdengar terburu-buru. Sayang, aku masih di kantor. Jangan tunggu ya. Makan saja dulu. Baik. Jangan pulang terlalu larut, jawabku lirih. Tapi batinku memberontak. Mengapa terdengar ada suara riuh di belakangnya, bukan suara kantor yang biasanya sepi kalau malam? Ada suara musik, gelas beradu, seperti suasana restoran atau kafe. Aku terdiam, menggenggam ponsel erat-erat. Apakah aku berlebihan curiga? Esok harinya, aku bertemu dengan sahabatku, Rina, di sebuah kafe dekat rumah. Rina adalah satu-satunya orang yang selalu menjadi tempatku berbagi. "Nah, kamu kelihatan pucat. Ada masalah sama Arman?" tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku menarik napas panjang. Aku nggak yakin, Rin. Belakangan ini Arman sering banget lembur. Hampir tiap malam. Aku curiga dia, ada orang lain. Rina menatapku penuh empati. Kamu yakin? Jangan-jangan cuma perasaanmu aja. Lembur kan wajar, dia kan manajer. Aku menggigit bibirku. Aku tahu. Tapi ada banyak hal yang berubah. Ponselnya, sikapnya, bahkan aromanya. Aku ngerasa dia bukan Arman yang dulu. Rina menggenggam tanganku. Kalau kamu memang curiga, jangan diam. Cari tahu. Jangan sampai kamu terluka lebih dalam. Ucapan Rina menancap kuat di benakku. Cari tahu. Ya, aku harus memastikan kebenarannya. Malam berikutnya, Arman kembali berkata ia akan lembur.
Kali ini aku mencoba lebih jeli. Aku memperhatikan gerak-geriknya ketika bersiap berangkat. Ia memakai kemeja rapi, padahal biasanya kalau lembur hanya memakai kemeja biasa tanpa terlalu rapi. Bahkan ia sempat menyemprotkan parfum dengan wangi berbeda. Kenapa pakai parfum segala? Kan cuma di kantor, tanyaku dengan nada setengah bercanda. Arman menoleh cepat, lalu tersenyum kaku. Hehe, biar segar aja, sayang. Kan kerja lama, biar nggak bau keringat. Aku hanya mengangguk, meski hatiku berteriak bahwa alasannya tidak masuk akal. Setelah ia pergi, aku menatap pintu yang baru saja tertutup. Arman, sebenarnya kamu di mana? Rumah yang dulu terasa hangat, kini dingin. Aku duduk sendiri di meja makan, menatap lauk yang tak tersentuh. Di dinding, foto pernikahan kami masih tergantung. Aku terlihat tersenyum bahagia dalam gaun pengantin, berdiri di samping Arman yang gagah dengan jas hitamnya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. 7 tahun menikah, aku sudah memberikan segalanya. Cinta, kesetiaan, dukungan. Aku mendampinginya saat ia jatuh, saat ia berjuang membangun karir. Aku menahan diri dari banyak hal, hanya agar ia bisa fokus bekerja. Dan sekarang, justru aku merasa ditinggalkan. Kesepian itu menusuk. Dan di tengah kesepian, muncul tekad. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mulai menyusun rencana kecil. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu dan menebat. Aku akan mulai memperhatikan jadwalnya lebih detail. Aku akan mencatat alasan-alasannya setiap kali ia bilang lembur. Jika perlu, aku akan mencari tahu langsung ke kantor atau tempat yang ia datangi. Aku tidak mau lagi jadi istri bodoh yang hanya menunggu dengan hati remuk. Malam itu, sambil menatap lampu kota dari jendela kamar, aku berbisik pada diriku sendiri. Jika dia benar-benar mengkhianatiku, aku tidak akan diam. Aku akan buat dia tahu, aku bukan wanita yang bisa dipermainkan. Dan dari sanalah awal segalanya bermula. Hari itu adalah tanggal 14 April, hari yang selalu kutunggu setiap tahun. Hari ulang tahunku. Sejak kecil, ulang tahun selalu menjadi momen istimewa bagiku. Bukan karena pesta mewah atau hadiah mahal, tapi karena makna kebersamaan. Aku tumbuh di keluarga sederhana, di mana ulang tahun biasanya hanya dirayakan dengan kue buatan ibu, doa sederhana, dan pelukan hangat keluarga. Tapi itu sudah cukup membuatku bahagia. Dan sejak menikah dengan Arman, aku selalu menanti hari ini dengan penuh harapan. Ia selalu menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun. Bahkan saat pernikahan kami baru berjalan 2 tahun, Arman pernah membuat kejutan kecil dengan membawakan kue dan buket bunga ke tempat kerjaku. Senyumnya waktu itu masih hangat, matanya berbinar penuh cinta. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tapi tahun ini, aku tidak yakin lagi. Aku bangun lebih awal pagi itu. Jantungku berdebar, berharap begitu membuka mata aku akan melihat Arman tersenyum sambil membawa kue kecil atau sekadar bunga. Harapan sederhana, tapi sangat berarti. Namun, kenyataan berbeda. Tempat tidur di sampingku kosong. Hanya dingin selimut yang tersisa. Aku turun ke dapur, berharap ia sedang menyiapkan sesuatu di sana. Tapi yang kutemukan hanya meja makan kosong, dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ada secarik kertas di sampingnya. Tulisan tangannya terburu-buru. Sayang, aku harus berangkat lebih pagi. Ada meeting mendadak. Jangan tunggu aku untuk sarapan. Arman. Aku menggenggam kertas itu, mencoba menahan air mata. Tidak ada ucapan selamat ulang tahun. Tidak ada tanda ia mengingat hari ini. Aku berdiri lama di dapur, menatap cangkir kopi yang sudah kehilangan asapnya. Pagi itu terasa begitu sunyi. Meski hatiku kecewa, aku tetap berusaha menyiapkan sesuatu. Aku berpikir positif. Mungkin Arman memang terburu-buru pagi ini, tapi ia pasti ingat malam nanti. Aku menyiapkan segalanya untuk makan malam spesial. Aku pergi ke supermarket, membeli bahan makanan kesukaannya, steak daging premium, salad, dan wine yang dulu sering kami minum saat merayakan momen penting. Aku juga membeli kue tart kecil dengan tulisan sederhana, "Selamat ulang tahun, Naila." Ya, aku membeli kue ulang tahunku sendiri, tapi aku tetap berharap Arman akan meniup lilin bersamaku. Di rumah,
Aku menata meja makan dengan lilin aromaterapi dan bunga segar. Semua kusiapkan dengan penuh cinta, meski hatiku penuh tanda tanya. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Aku sudah berdandan cantik, memakai gaun biru muda yang pernah Arman bilang membuatku terlihat anggun. Rambutku kutata sederhana, wajahku kugores tipis make up. Aku duduk di ruang makan, menatap meja yang sudah tertata rapi. Lilin menyala, aroma masakan tercium, kue ulang tahun siap dengan lilin kecil di atasnya. Pukul 8 lewat. Arman belum pulang. Aku mengirim pesan. Sayang, kamu pulang jam berapa? Aku sudah menyiapkan makan malam. Tidak ada balasan. Pukul 9. Aku mencoba menelepon. Ia menjawab dengan suara cepat. Sayang, aku masih di kantor. Lembur banyak banget. Jangan tunggu aku, ya. Kamu makan aja dulu. Hatiku tercekat. Tapi, belum sempat aku melanjutkan, ia memotong. Aku benar-benar sibuk, Nay. Nanti aja kita bicara. Aku tutup dulu ya. Klik. Sambungan terputus. Aku terdiam, ponsel masih di genggaman. Mataku panas, air mata mulai jatuh. Arman, kamu benar-benar lupa, hari ini ulang tahunku. Aku duduk di sofa, menatap kosong televisi yang tak menyala. Tiba-tiba ponselku berbunyi, sebuah pesan dari Rina, sahabatku. Pesannya singkat tapi menghancurkan. Nah, aku nggak tahu harus ngomong gimana. Tapi aku barusan lihat Arman di restoran Grand Lotus. Dia nggak sendiri. Dia sama seorang wanita. Mereka kelihatan terlalu dekat. Aku tertegun. Tanganku bergetar saat membaca pesan itu berulang kali. Restoran Grand Lotus adalah salah satu restoran paling romantis di pusat kota, tempat orang merayakan momen spesial. Jantungku serasa berhenti. Jadi, saat aku menunggunya di rumah dengan meja makan penuh cinta, ia justru makan romantis dengan wanita lain. Aku meminta Rina mengirimkan foto. Tak lama, fotonya masuk. Dan benar, di sana ada Arman, duduk di meja yang diterangi lilin, berhadapan dengan seorang wanita muda berambut panjang. Mereka tertawa, matanya saling menatap dengan cara yang dulu hanya ia tunjukkan padaku. Aku menutup mulutku, menahan isak. Dunia seolah runtuh. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lilin di meja makan sudah meleleh hampir habis. Makanan dingin, kue tart masih utuh dengan lilin kecil yang tak sempat dinyalakan. Aku masih duduk di kursi makan, gaun biru mudaku kini terasa hambar. Riasan wajahku luntur karena air mata. Aku menatap kue tart itu lama sekali. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku menyalakan lilin kecil di atasnya. Seorang diri, aku menutup mata dan berdoa lirih. Ya Tuhan, jika memang ini jalannya, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku terus dibodohi. Aku ingin kuat menghadapi semua ini. Aku meniup lilin itu. Hanya aku, hanya nafasku, tanpa suami yang dulu berjanji akan selalu ada di sisiku. Arman akhirnya pulang lewat tengah malam. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah kerja, lebih seperti orang yang kenyang dan puas. Aku masih duduk di ruang tamu, menunggunya dengan mata bengkak. Sayang, kamu belum tidur, tanyanya datar sambil membuka sepatu. Aku menatapnya lama, menahan emosi. Aku menunggumu. Hari ini, ulang tahunku, Arman. Ia terdiam sejenak, lalu ekspresinya kaget seolah baru ingat. Astaga, aku lupa. Maaf banget, Nay. Tadi benar-benar sibuk di kantor, jadi nggak kepikiran. Hatiku bergetar mendengar kebohongannya. Aku tahu ia tidak sibuk di kantor. Aku tahu persis di mana ia berada. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya aku membuka semua. Aku hanya tersenyum miris. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa merayakan sendiri. Ia mendekat, mencoba memelukku, tapi aku menghindar. Aku capek, mau tidur dulu. Aku melangkah ke kamar, meninggalkannya di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, aku merasakan jarak yang begitu jauh dengan lelaki yang tidur di ranjang yang sama denganku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Air mataku habis, tapi amarahku membara. Hari ulang tahunku yang seharusnya indah, justru menjadi malam paling kelam dalam hidupku.
Arman bukan hanya melupakan hari pentingku, tapi juga menghabiskan malam itu dengan wanita lain. Aku berjanji pada diriku sendiri, ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Jika ia berani menghancurkan kebahagiaanku, maka aku akan tunjukkan bahwa aku juga bisa membuatnya kehilangan segalanya. Malam itu, dalam kesunyian, lahirlah tekad untuk membalas. Bukan dengan teriakan atau air mata, tapi dengan langkah yang terencana. Arman mungkin mengira aku wanita lemah yang akan diam saja. Tapi ia salah besar. Sejak malam ulang tahunku yang hancur itu, aku tidak lagi memandang Arman dengan cara yang sama. Senyumnya bagiku hanyalah topeng, ucapannya hanya alasan. Ada jarak yang semakin lebar di antara kami, meski kami masih tinggal di bawah atap yang sama. Aku belajar untuk diam. Tidak lagi banyak bertanya, tidak lagi menuntut perhatian. Tapi dalam diam itu, aku justru bekerja, menyusun strategi, mengumpulkan bukti, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Beberapa hari setelah ulang tahunku, aku kembali bertemu dengan Rina di kafe yang sama. "Nay, kamu yakin gak mau langsung ngomong sama Arman?" tanya Rina, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku menatap cangkir kopiku, jemariku mengetuk pelan di bibir gelas. Kalau aku langsung marah, dia pasti punya sejuta alasan. Aku sudah tahu gaya Arman. Dia akan bilang aku salah paham, dia akan putar balik seakan aku istri yang terlalu curiga. Rina mengangguk pelan. "Terus kamu mau apa?" Aku menatapnya dengan tatapan yang lebih dingin dari biasanya. "Aku mau bukti. Bukti yang tidak bisa dia bantah. Kalau aku jatuhkan dia, aku mau sekali jatuhnya sekalian. Bukan hanya di mataku, tapi di mata semua orang." Rina terdiam, lalu meraih tanganku. "Aku dukung kamu, Nay. Kalau butuh aku bantu cari tahu, bilang aja." Aku tersenyum getir. "Kamu sudah banyak membantu. Foto itu saja sudah cukup membuatku yakin. Sekarang tinggal aku mencari cara untuk mengungkap lebih banyak." Arman tampaknya tidak menyadari perubahan sikapku. Ia masih sering pamit lembur dengan alasan yang sama. Bedanya, kini aku tidak lagi protes. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Hati-hati di jalan." Mungkin baginya, itu tanda aku pasrah. Padahal sebenarnya aku sedang mencatat. Setiap kali ia pergi, aku menuliskan jam berangkat dan pulangnya di sebuah buku catatan kecil. Aku mencatat alasan yang ia berikan dan mencocokkannya dengan situasi nyata. Dan dari catatan itu, aku mulai melihat pola. Hampir setiap Selasa dan Kamis malam, ia selalu lembur. Sabtu sore, ia sering beralasan ada meeting tambahan. Pulangnya selalu melewati tengah malam. Tidak ada perusahaan yang begitu sering mengadakan meeting mendadak pada jam-jam itu. Semua semakin jelas, Arman sedang menjalin hubungan di balik punggungku. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk menyusuri jejak Arman. Aku tidak memberitahunya, hanya diam-diam menyewa jasa sopir taksi online untuk mengikutinya dari jauh. Mobil Arman keluar dari kantor, tapi bukannya menuju arah rumah, ia malah berbelok ke kawasan pusat kota. Mobil itu berhenti di depan sebuah apartemen mewah. Jantungku berdetak kencang. Aku melihatnya turun dari mobil dengan wajah sumringah, sesuatu yang jarang kulihat belakangan ini saat ia bersamaku. Tak lama, seorang wanita keluar dari lobi apartemen. Wajahnya jelas, wanita muda dengan rambut panjang terurai, tubuh ramping, dan dandan elegan. Mereka saling berpelukan seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku merasakan darahku berdesir panas. Ingin rasanya aku turun dan berteriak, menampar keduanya di tempat. Tapi aku menahan diri. Ini bukan waktunya. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku di balik kaca mobil. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. "Bu, enggak apa-apa?" tanya sopir taksi lirih, seolah ikut merasakan sakitku. Aku hanya menggeleng. "Enggak apa-apa, Pak. Ayo jalan." Sejak malam itu, aku semakin yakin. Yang kubutuhkan tinggal bukti konkret. Foto, pesan, transaksi, apapun yang bisa menjerat Arman dan perempuan itu. Kesempatan datang beberapa hari kemudian. Saat Arman mandi, ia meninggalkan ponselnya di meja kerja. Ponsel itu terkunci dengan pola baru yang belum pernah kulihat. Tapi aku tahu, Arman terlalu malas mengganti pola terlalu sering.
Aku mencoba beberapa pola sederhana yang pernah kulihat sebelumnya. Dan berhasil. Layar ponsel terbuka. Tanganku bergetar, tapi aku tetap menggulir. Ada ratusan pesan dengan nama yang kusimpan kuat di ingatan, Lia Hati Merah 2. Pesan-pesan mereka penuh rayuan, foto, bahkan rencana makan malam. Salah satunya membuatku hampir pingsan. Lia, sayang, makasih ya sudah temenin aku kemarin. Rasanya seperti pasangan sah beneran. Aku nggak sabar kita bisa lebih dari ini. Arman, apapun untuk kamu, sayang. Kamu bikin aku hidup lagi. Tanganku gemetar hebat. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Jadi, bukan hanya selingkuh fisik, tapi juga emosional. Aku segera memotret semua isi pesan itu dengan ponselku. Juga beberapa foto transfer ban yang ia kirim ke Lia. Jumlahnya tidak kecil. Arman benar-benar membiayai hidup wanita itu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah Arman yang tidur nyenyak di sampingku. Lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, kini terasa asing. Aku ingin membangunkannya, menjerit, menuntut penjelasan. Tapi aku sadar, itu hanya akan berakhir dengan kebohongan lagi. Arman terlalu licik untuk mengakui kesalahannya. Aku mengingat malam ulang tahunku. Aku mengingat semua janji yang ia ucapkan saat menikahiku, untuk setia, untuk menemani suka duka, untuk selalu ada. Semua janji itu kini terasa seperti omong kosong. Air mataku jatuh, tapi bukan lagi karena sedih. Kini air mataku bercampur dengan api amarah. Aku tahu aku tidak bisa terus membiarkan ini. Jika aku diam, aku hanya akan semakin diinjak. Aku harus membalas, tapi bukan dengan cara murahan. Bukan dengan teriak-teriak atau menampar Lia di depan umum. Tidak, itu tidak sebanding. Aku ingin Arman merasakan sakit yang sama, bahkan lebih. Aku ingin dia kehilangan semua yang ia banggakan, uangnya, pekerjaannya, reputasinya, dan akhirnya rumahnya. Aku mulai menyusun rencana. Keuangan. Aku tahu semua akses keuangan Arman, termasuk rekening gaji yang terhubung ke ATM. Karena sejak awal kami menikah, semua urusan finansial selalu aku yang kelola. Aku bisa memblokir aksesnya kapan saja. Bukti perselingkuhan. Aku sudah punya foto, pesan, bukti transfer. Tapi aku akan kumpulkan lebih banyak, hingga tidak ada celah baginya untuk membantah. Kantor dan karir. Arman bekerja di perusahaan besar, dengan dewan direksi yang sangat ketat soal etika. Jika mereka tahu manajernya menggunakan uang perusahaan untuk membiayai selingkuhan, reputasinya hancur. Aku harus tahu celah untuk membawanya ke hadapan mereka. Akhirnya, rumah. Rumah ini adalah hasil jerih payahku juga. Jika semua sudah terjadi, aku akan mengusirnya. Aku tidak ingin berbagi atap dengan pengkhianat. Beberapa hari kemudian, Arman mencoba mengajakku bicara. Nay, kenapa akhir-akhir ini kamu dingin banget? Ada yang salah? Tanyanya saat sarapan. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Enggak ada. Aku cuma capek. Mungkin aku butuh waktu sendiri. Arman mengangguk, tampak lega. Mungkin ia mengira aku tidak curiga apa-apa. Mungkin ia merasa selingkuhannya tetap aman di balik kebohongan. Biar saja. Semakin ia merasa aman, semakin keras nanti ia jatuh. Malam-malam berikutnya, aku tidak lagi menangis. Aku sudah melewati fase itu. Kini hatiku seperti batu. Dingin, keras, penuh tekad. Setiap kali Arman pamit, lembur, aku hanya mengangguk sambil dalam hati berkata, "Pergilah sejauh yang kamu mau. Nanti aku akan tarik semua alas kakimu. Kamu akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Aku tahu, waktunya semakin dekat. Aku hanya perlu sedikit lagi bukti, sedikit lagi momen yang tepat untuk membuka semua rahasianya. Dan saat itu tiba, aku akan berdiri tegak. Bukan sebagai istri yang hancur, tapi sebagai wanita yang berani menuntut harga dirinya kembali. Aku tahu waktuku sudah tiba. Semua bukti sudah cukup kuat, foto-foto kebersamaan Arman dengan Lia, rekaman pesan mesra, dan jejak transfer yang tak bisa disangkal. Tapi aku tidak ingin langsung menabrak. Aku ingin menghantamnya dari akar yang paling dalam, uang. Selama ini,
Arman selalu bangga dengan pekerjaannya, gaji besar, dan fasilitas kantor. Ia sering membanggakan betapa pentingnya dirinya di perusahaan. Tapi ia lupa, aku adalah orang yang selama ini mengatur semua keuangan rumah tangga. Semua rekening, ATM, dan kartu kredit ada di tanganku. Arman mungkin merasa paling berkuasa, padahal sebenarnya akulah yang memegang kendali. Sore itu aku duduk di ruang kerja kecilku, menatap layar laptop. Di depan mataku ada daftar rekening yang selama ini kami gunakan. Dengan tenang, aku menghubungi bank, melaporkan kehilangan kartu ATM Arman. Baik, Bu. Untuk sementara kami akan memblokir kartu ini. Jika ingin membuat kartu baru, pemilik rekening harus datang langsung ke cabang dengan identitas diri, jelas petugas bank. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, itu saja. Satu langkah kecil, tapi akan membuat dampak besar. Setelah itu, aku juga memindahkan sebagian besar saldo dari rekening bersama ke rekening pribadiku, rekening yang tidak pernah diketahui Arman. Aku biarkan hanya sedikit dana tersisa di rekening utama, cukup untuk membuatnya bingung saat mencoba menarik uang. Hatiku berdebar. Ada rasa puas yang tak bisa kusembunyikan. Selama ini ia mengira aku hanya istri rumah tangga yang bergantung padanya. Kini, ia akan tahu betapa rapuhnya hidupnya tanpa kendali finansial. Malam itu, seperti biasa, Arman pulang larut. Ia tidak tahu apa yang sudah kulakukan. Besok paginya, aku perhatikan ia tergesa-gesa bersiap, mengambil dompetnya, lalu pergi bekerja. Sore harinya, saat aku sedang menyiapkan makan malam, aku menerima telepon darinya. Nay, kamu ada uang tunai nggak di rumah? ATM-ku error. Nggak bisa tarik tunai. Katanya kartunya terblokir. Aneh banget. Aku pura-pura bingung. Masa sih? Coba kamu ke customer service aja. Mungkin mesinnya yang rusak. Aku udah coba di 2 mesin, hasilnya sama. Katanya kartuku nggak valid. Suaranya mulai kesal. Aku menahan tawa dalam hati. Wah, aku juga nggak ngerti, men. Mungkin kamu yang salah pencet. Arman menggerutu. Ya udah dah, aku coba lagi besok. Setelah menutup telepon, aku tersenyum puas. Itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar tak langsung. Dari pesan di ponselnya yang sempat kubaca diam-diam, Lia mulai mengeluh. Lia, sayang, kok akhir-akhir ini kamu jarang transfer? Aku butuh buat bayar apartemen. Arman, aku lagi ada masalah sama kartu. Nanti aku urus, ya. Sabar dulu. Lia, kamu kan biasanya royal. Jangan bikin aku kecewa, dong. Kalau kamu nggak bisa support aku, buat apa aku sama kamu? Aku hampir tertawa membaca itu. Jadi benar dugaanku, Lia hanya memanfaatkan Arman untuk uang. Cinta hanyalah topeng. Dan kini, topeng itu mulai retak. Beberapa hari setelah ATM-nya diblokir, Arman semakin sering terlihat murung di rumah. Ia menjadi lebih mudah marah, bahkan untuk hal-hal kecil. Suatu malam, ia melempar jasnya ke sofa dengan kasar. Kenapa sih belakangan ini apes terus? ATM error, klien rewel, kerjaan numpuk. Aku hanya menatapnya sambil menyeruput teh hangat. Mungkin memang kamu lagi sial, men. Ia menoleh padaku dengan wajah kusut. Kamu nggak ngerti. Aku lagi butuh banyak uang. Aku menahan senyum sinis. Butuh uang buat apa? Buat pelakor itu? Tapi aku tetap diam, pura-pura polos. Kalau butuh uang, pakai aja yang di rumah. Kan aku masih pegang. Ia mendekat, wajahnya lega. Serius, Nay? Kamu ada uang cash? Aku mengangguk, lalu memberinya sejumlah uang tunai. Tidak banyak, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Arman tampak kecewa, tapi tidak bisa berkata banyak. Dalam hati aku berkata, nikmati saja, Arman. Sebentar lagi kamu akan kehilangan segalanya. Sementara itu, aku tidak berhenti mencari bukti. Aku menyelidiki lebih dalam transaksi rekeningnya. Dari catatan yang kudapat, jumlah uang yang ia transfer ke Lia selama 3 bulan terakhir mencapai puluhan juta. Aku hampir muntah membaca nominalnya. Itu uang yang seharusnya bisa kami tabung untuk masa depan, tapi malah dihamburkan untuk wanita yang hanya peduli pada kemewahan.
Aku juga menemukan beberapa struk restoran mewah yang jelas bukan untuk makan siang kantor. Semuanya menjadi puzzle yang semakin lengkap. Aku menyimpannya rapi dalam sebuah map. Setiap bukti kucatat dengan tanggal dan detail. Map itu kutaruh di laci terkunci di ruang kerjaku. Suatu saat, map ini akan menjadi senjataku. Suatu malam, Arman pulang dengan wajah muram. Ia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, lalu menatapku. Nay, aku butuh bantuanmu. Aku berpura-pura kaget. Bantuan apa? Aku butuh kamu pinjemin uang. Cukup besar. Aku menatapnya tajam. Untuk apa? Buat bayar sesuatu. Ada urusan kerjaan, jawabnya terbata. Aku hampir ingin tertawa. Urusan kerjaan? Padahal aku tahu pasti uang itu untuk Lia. Aku pura-pura berpikir. Aku nggak punya uang sebanyak itu, men. Semua tabungan kita kan ada di rekeningmu. Ia menepuk dahinya, frustrasi. Rekening itu juga nggak bisa diakses. Gimana sih ini? Aku hanya tersenyum samar. Mungkin itu tanda kamu harus lebih bijak mengatur uang. Arman menatapku tajam. Tapi aku tidak bergeming. Aku sudah kebal terhadap tatapan itu. Beberapa hari kemudian, aku membaca pesan lagi dari Lia. Kali ini nadanya lebih tajam. Lia, men, aku nggak bisa terus-terusan gini. Aku butuh kepastian. Kalau kamu nggak bisa jamin aku hidup nyaman, aku nggak mau buang waktu. Arman, sayang, sabar dulu. Aku lagi banyak masalah, tapi aku akan bersihin semuanya demi kamu. Lia, masalah kamu bukan urusanku. Aku nggak mau susah. Cari aku lagi kalau kamu sudah mapan. Pesan itu membuatku hampir tertawa terbahak-bahak. Lia mulai menunjukkan wajah aslinya. Wanita itu hanya mencintai dompet Arman, bukan dirinya. Aku bisa membayangkan wajah Arman yang panik saat membaca pesan itu. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa tenang. Bukan karena masalahku selesai, tapi karena aku tahu rencana balas dendamku berjalan mulus. Arman kini bukan lagi pria percaya diri yang dulu sering membanggakan diri. Ia mulai terlihat rapuh, gelisah, bahkan ketakutan. Itu baru langkah pertama. Aku tahu, langkah selanjutnya akan lebih berat, membuka aibnya di kantor. Tapi aku tidak takut. Aku sudah punya cukup bukti untuk menjatuhkannya. Aku menatap cermin kamar, melihat wajahku sendiri. Ada luka, ada lelah, tapi juga ada tekad yang semakin kuat. Aku bukan wanita lemah, Arman. Kamu sudah salah besar menyepelekan aku, bisikku pada pantulan di cermin. Dan malam itu aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Hari itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya menampakkan diri, tapi semangatku sudah membara. Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu, hari ketika aku akan mempermalukan Arman di tempat yang paling ia banggakan, kantornya. Aku menatap map tebal berisi bukti-bukti perselingkuhan, struk restoran mewah, bukti transfer ke rekening Lia, foto-foto mereka yang kuperoleh dari orang yang kubayar diam-diam untuk membuntuti, hingga tangkapan layar percakapan mesra mereka. Semua kucetak rapi dan kuberi penanda. Tidak ada celah bagi Arman untuk berbohong. Aku mengenakan setelan formal, blus putih dengan blazer hitam, rok pensil, dan sepatu hak sedang. Penampilanku harus rapi, elegan, sekaligus penuh wibawa. Hari ini aku bukan sekadar seorang istri yang terluka, aku adalah eksekutor yang akan menyingkirkan pengkhianat dari hidupku. Sebelum berangkat, aku menelepon sekretaris pribadi salah satu direksi yang kukenal, Bu Ratna. Ia sudah lama bersahabat denganku karena sering menghadiri acara keluarga perusahaan. Bu Ratna, saya ingin bicara dengan Dewan Direksi hari ini. Ada hal mendesak terkait Arman, kataku dengan nada serius. Di seberang, Bu Ratna terdengar kaget. Masalah apa, Bu Naila? Sebaiknya disampaikan langsung di forum. Percayalah, ini menyangkut integritas perusahaan. Ada jeda sesaat sebelum Ratna menjawab. Baik, Bu. Kebetulan hari ini ada rapat evaluasi. Saya akan atur agar Anda bisa masuk. Hatiku berdebar. Ini lebih cepat dari yang kuduga. Semua potongan puzzle mulai tersusun.
Gedung perusahaan tempat Arman bekerja menjulang tinggi di pusat kota. Aku berjalan masuk dengan langkah mantap. Beberapa karyawan menatapku, sebagian mengenaliku sebagai istri Arman, sebagian lagi mungkin hanya mengira aku tamu penting. Di lift, aku sempat bercermin pada pantulan dinding logam. Mataku menatap lurus, wajahku tegas. Kamu bisa, Naila. Hari ini akan jadi akhir permainan. Setibanya di lantai tertinggi, Bu Ratna menyambutku dengan ramah, meski ada keraguan di wajahnya. Apakah Anda benar-benar yakin dengan yang akan disampaikan, Bu Naila? Aku mengangguk mantap. Lebih dari yakin. Ruang rapat besar itu berisi para direksi dengan wajah serius. Mereka duduk mengelilingi meja panjang berlapis kaca. Di ujung meja, Arman terlihat duduk dengan setelan jas lengkap. Ia kaget melihatku masuk, matanya membelalak. Naila? Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya serak, penuh ketegangan. Aku hanya tersenyum tipis. Tenang saja, men. Aku di sini bukan untukmu. Aku di sini untuk kebenaran. Para direksi saling berpandangan. Direktur utama, Pak Surya, akhirnya angkat bicara. Silakan duduk, Bu Naila. Kalau tidak keberatan, jelaskan maksud kedatangan Anda. Aku duduk, lalu meletakkan map tebal di atas meja dengan suara keras, seperti palu hakim yang mengetuk meja persidangan. Aku membuka map itu perlahan, lalu menampilkan satu persatu bukti. Selama ini, Arman selalu membanggakan dirinya sebagai karyawan teladan. Tapi di balik semua itu, ia melakukan hal yang merusak integritas perusahaan dan nama baik Dewan Direksi. Semua mata tertuju padaku. Arman terlihat gelisah, keringatnya mulai membasahi pelipis. Ini adalah bukti transfer ke rekening seorang wanita bernama Lia. Jumlahnya tidak kecil, bahkan mencapai puluhan juta dalam beberapa bulan terakhir. Uang ini ia ambil dari rekening rumah tangga, tapi bisa jadi juga melibatkan dana yang tidak jelas asal-usulnya. Aku menyodorkan kertas-kertas itu ke arah dewan. Beberapa direktur langsung membolak-balik dengan serius. Arman buru-buru angkat bicara. Itu urusan pribadi saya. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Aku menoleh, menatapnya tajam. Benarkah? Lalu bagaimana dengan bukti berikut ini? Aku mengeluarkan foto-foto Arman bersama Lia di restoran mewah, beberapa di antaranya saat jam kerja. Ada juga foto mereka masuk ke apartemen Lia pada siang hari. Para direksi mulai berbisik. Beberapa tampak kecewa, ada yang menggeleng-gelengkan kepala. Dan ini, aku mengangkat beberapa lembar percakapan yang dicetak. Adalah bukti komunikasi mesra antara Arman dan Lia. Perhatikan tanggalnya, banyak yang terjadi saat jam kerja. Jadi, bukankah ini sudah jelas menunjukkan penyalahgunaan waktu dan fasilitas kantor? Ruangan menjadi hening. Hanya suara kertas yang dibolak-balik. Pak Surya menatap Arman tajam. Arman, apa ini benar? Arman gugup, wajahnya pucat. Pak, itu fitnah. Istri saya hanya salah paham. Aku tertawa kecil, dingin. Fitnah? Jadi menurutmu semua ini palsu? Nomor rekening palsu? Foto palsu? Pesan palsu? Jangan lupa, aku punya rekaman suara Lia saat menuntut uang darimu. Aku menyalakan rekaman singkat di ponsel. Suara Lia terdengar jelas menuntut Arman untuk segera mengirim uang sambil menyebut namanya dengan mesra. Ruangan kembali gaduh. Beberapa direksi jelas-jelas muak. Pak Surya menepuk meja. Cukup, Arman, ini aib besar bagi perusahaan. Seorang manajer tidak hanya dinilai dari kinerja, tapi juga integritas. Kalau kamu bisa mengkhianati keluargamu sendiri, bagaimana kami bisa percaya kamu tidak akan mengkhianati perusahaan? Arman terdiam. Matanya menatapku penuh amarah, tapi aku membalasnya dengan senyum dingin. Diskusi berlangsung cukup lama. Arman berusaha membela diri, mengatakan bahwa semua itu tidak memengaruhi pekerjaannya. Tapi bukti terlalu kuat dan suara mayoritas direksi sudah bulat. Mulai hari ini, Arman resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai manajer. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini merusak citra perusahaan, ucap Pak Surya tegas. Arman memprotes. Pak, tolong beri saya kesempatan. Saya sudah mengabdi bertahun-tahun. Namun keputusan sudah final.
Arman dipaksa keluar dari ruangan rapat. Aku hanya duduk tenang, menatapnya dengan tatapan puas. Kabar pemecatan Arman ternyata cepat menyebar. Beberapa hari kemudian, aku kembali memeriksa ponselnya. Pesan dari Lia masuk lagi, kali ini lebih tajam. Lia, jadi benar kamu dipecat? Ya ampun, men. Terus kamu mau kasih aku makan apa? Cinta doang? Arman, sayang, aku lagi cari cara. Tolong jangan tinggalin aku. Lia, aku nggak bisa hidup tanpa uang. Kalau kamu udah nggak punya apa-apa, hubungan kita selesai. Aku menutup ponsel itu dengan senyum lebar. Lia akhirnya menunjukkan taring aslinya. Aku sudah menduga, dan kini semuanya terbukti. Arman hanyalah sapi perah baginya. Malam itu Arman pulang dengan wajah kusam. Ia melempar jasnya sembarangan, lalu duduk di sofa. Aku yang sedang membaca buku hanya menoleh sekilas. Kenapa? Hari ini berat ya? Tanyaku dingin. Ia menatapku dengan mata merah. Kamu. Semua ini gara-gara kamu. Aku menutup buku, lalu berdiri perlahan. Gara-gara aku? Jangan salahkan aku, men. Kamu yang memilih selingkuh, kamu yang memilih menghamburkan uang untuk wanita itu. Aku hanya membuka topengmu. Arman terdiam, bibirnya bergetar. Aku sudah kehilangan pekerjaan, Nay. Kamu puas? Suaranya bergetar. Aku mendekat, menatapnya lurus. Belum, men. Ini baru permulaan. Malam itu, setelah Arman tertidur dengan wajah muram, aku berdiri di depan jendela kamar. Kota masih terang benderang, suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Aku menarik napas panjang. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada langkah terakhir yang harus kulakukan, mengusir Arman dari rumahku, memutuskan ikatan pernikahan yang sudah lama kehilangan makna. Tapi untuk malam ini, aku membiarkan diriku merasakan sedikit kemenangan. Arman sudah kehilangan pekerjaan dan reputasinya. Lia pun mulai menjauh. Semua sesuai rencanaku. Besok, aku akan lanjutkan babak terakhir. Malam itu udara begitu dingin. Hujan deras baru saja berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Aku duduk di ruang keluarga sambil menatap jam dinding. Jarumnya berdetak pelan, seakan menandai detik-detik menuju akhir dari kisah panjang rumah tangga yang sudah hancur. Arman masuk dengan langkah gontai. Wajahnya kusut, matanya sembab. Sejak dipecat beberapa hari lalu, hidupnya seperti bayangan suram. Ia sering duduk termenung, menatap kosong, atau membanting barang kecil hanya untuk melampiaskan frustrasi. Naila, suaranya serak memanggilku. Aku hanya melirik sekilas, tanpa menjawab. Arman mendekat, lalu duduk di kursi seberangku. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Jangan usir aku dari rumah ini. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menutup buku di pangkuanku, menatapnya dengan dingin. Kenapa harus kupelihara seseorang yang sudah mengkhianati kepercayaanku? Rumah ini bukan penjara, men. Kalau kamu merasa nggak pantas tinggal di sini, pintu terbuka lebar. Ia menggertakkan gigi, wajahnya memerah. Aku menyesal, Nay. Aku hilaf. Lia itu, aku salah menilainya. Dia pergi setelah aku nggak punya uang lagi. Tapi kamu kan istriku. Kamu seharusnya tetap ada di sisiku. Aku tertawa getir. Istri? Kamu baru ingat aku istri setelah semuanya runtuh? Saat kamu makan malam romantis dengan pelakor itu di hari ulang tahunku, apa aku juga istrimu di matamu? Saat kamu menghamburkan uang untuknya, apa kamu ingat aku di rumah menunggumu? Arman terdiam. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Tapi aku sudah kebal dengan air mata itu. Aku berdiri, berjalan ke arah lemari di ruang tengah, lalu mengeluarkan koper besar yang sudah kupersiapkan. Beberapa bajunya sudah kusiapkan di dalam, rapi dan lengkap. Arman terkejut. Apa-apaan ini, Nay? Aku menatapnya tegas. Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini. Semua akses rekening sudah kututup, ATM sudah kublokir, kartu kredit atas namaku juga sudah kucabut. Kamu bukan lagi bagian dari kehidupanku. Arman langsung berdiri, wajahnya memerah. Kamu tega, Naila? Setelah semua yang kulakukan untukmu?
Setelah bertahun-tahun kita bersama. Aku mendekat, menatapnya tajam. Bertahun-tahun kita bersama? Jangan lupa, bertahun-tahun aku juga bersabar menutupi semua keburukanmu. Selingkuhmu bukan sekali dua kali. Lia hanya puncaknya. Bedanya, kali ini aku sudah muak. Suasana hening. Hanya suara hujan sisa yang menetes dari atap. Arman mendadak berlutut di hadapanku. Tangannya meraih ujung rokku, matanya memohon. Aku nggak punya apa-apa lagi, Nay. Tolong jangan usir aku. Aku janji akan berubah. Aku janji nggak akan selingkuh lagi. Aku rela kerja apa saja demi menebus kesalahanku. Aku menghela napas panjang. Janji? Kata-kata manismu itu sudah basi di telingaku. Kamu janji setia saat kita menikah, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu hancurkan janji itu dengan tanganmu sendiri. Aku tidak akan jadi korban lagi. Aku menarik rokku dari genggamannya, lalu mendorong koper itu ke arahnya. Keluar, men. Sekarang. Arman bangkit dengan wajah penuh amarah. Kamu pikir kamu menang, Naila? Kamu pikir hidupmu akan bahagia setelah ini? Jangan lupa, aku masih suamimu secara hukum. Kamu nggak bisa semudah itu mengusirku. Aku menatapnya dengan senyum dingin. Kalau itu yang kamu mau, besok aku ajukan gugatan cerai. Perceraian resmi, hitam di atas putih. Aku ingin kebebasan, dan aku ingin kamu keluar dari hidupku, sekali untuk selamanya. Arman mendengus kasar, lalu meraih koper itu dengan kasar. Ia berjalan ke pintu, sempat menoleh dengan tatapan penuh dendam. Kamu akan menyesal, Naila. Aku menatapnya lurus. Tidak, men. Yang menyesal itu kamu, karena sudah kehilangan orang yang paling sabar menahan semua kebusukanmu. Pintu ditutup keras. Suara koper berderak di lantai teras, lalu langkahnya menjauh. Aku berdiri di ruang tamu, merasakan kelegaan luar biasa. Rumah ini akhirnya bebas dari pengkhianat. Malam itu sunyi sekali. Aku berjalan ke kamar, menatap kasur yang dulu sering terasa sempit karena dipenuhi kebohongan. Kini rasanya lapang, tenang, dan damai. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk diri sendiri. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku berhasil keluar dari lingkaran racun yang selama ini menjeratku. Keesokan harinya, aku benar-benar mengajukan gugatan cerai. Ku pegang kendali penuh atas rumah ini, bisnis kecilku, dan hidupku sendiri. Beberapa minggu setelah ia pergi, kabar tentang Arman mulai beredar. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tapi reputasinya sudah hancur. Dewan direksi yang dulu ia kecewakan menyebarkan peringatan tidak resmi agar tidak ada perusahaan besar yang menerimanya. Sementara Lia, sang pelakor, benar-benar meninggalkannya. Beberapa orang bilang Lia sudah punya pasangan baru, seorang pria mapan dengan mobil mewah. Arman terlihat murung di kafe kecil, sendirian, mengenakan pakaian lusuh. Aku tidak merasa kasihan. Semua itu adalah buah dari perbuatannya sendiri. Hari-hari berikutnya aku isi dengan kegiatan produktif. Aku lebih fokus pada bisnisku, mengembangkan toko online yang selama ini hanya jadi sampingan. Teman-teman lama yang dulu kutinggalkan karena sibuk dengan rumah tangga, satu persatu kembali mendekat. Mereka mendukungku, memberi semangat, bahkan membantu mempromosikan bisnisku. Di rumah, suasana lebih damai. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa takut saat ponsel berbunyi, tidak ada lagi rasa curiga ketika suami pulang larut malam dengan alasan lembur. Aku belajar kembali mencintai diriku sendiri. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Angin sepo-sepo berhembus, membawa aroma bunga dari taman kecilku. Aku membuka buku catatan, lalu menulis beberapa kalimat. Hari ini, aku resmi bebas dari belenggu pengkhianatan. Arman mungkin pernah menjadi bagian dari hidupku, tapi kini ia hanya masa lalu. Aku akan melangkah maju, tanpa menoleh lagi. Aku menutup buku itu, tersenyum pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, hidupku jauh lebih berharga daripada mempertahankan lelaki yang tak tahu arti setia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan damai, tanpa mimpi buruk, tanpa tangisan, hanya ketenangan. Beberapa minggu setelah Arman pergi, aku mulai merasakan hidup yang berbeda.
Rumah yang dulu penuh pertengkaran kini sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan, melainkan tenang. Tidak ada lagi pintu dibanting, tidak ada lagi ponsel yang kutunggu-tunggu jawabannya, tidak ada lagi tangisan dalam diam saat malam menelan waktuku. Awalnya memang terasa sepi. Ada ruang kosong di hatiku, tapi pelan-pelan ruang itu terisi oleh sesuatu yang lebih berharga, kedamaian. Aku belajar bahwa kehilangan orang yang mengkhianati bukanlah kerugian, tapi justru keuntungan. Setiap pagi aku bangun lebih bersemangat. Aku membuat sarapan untuk diriku sendiri, menyalakan musik lembut, lalu menulis rencana harian. Tanpa sadar, aku menemukan kembali sosok Naila yang dulu hilang, perempuan yang mandiri, penuh mimpi, dan mencintai dirinya sendiri. Bisnis online yang semula hanya sampingan kini menjadi fokus utama. Aku mulai serius mengelola toko fashion wanita, menambah variasi produk, mempercantik desain website, dan aktif di media sosial. Awalnya aku takut tidak sanggup, tapi ternyata dukungan datang dari berbagai arah. Teman-teman lamaku yang dulu sempat kutinggalkan karena sibuk dengan rumah tangga, kini kembali mendekat. Mereka membantuku mempromosikan usahaku, bahkan ada yang menawarkan kerjasama. Dalam waktu 6 bulan, toko onlineku semakin dikenal. Pesanan datang bukan hanya dari dalam kota, tapi juga dari luar daerah. Omset meningkat drastis. Rasanya seperti mukjizat. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk menjadi istri yang setia pada suami yang tidak tahu arti setia, sampai lupa bahwa aku juga punya potensi besar. Suatu sore, aku menghadiri sebuah seminar bisnis wanita di sebuah hotel ternama. Di sana aku bertemu banyak perempuan hebat dengan kisah perjuangan masing-masing. Saat sesi istirahat, seorang pria menghampiriku. "Permisi, Ibu Naila?" Aku menoleh. Seorang pria berpenampilan rapi dengan jas abu-abu berdiri sambil tersenyum. "Ya, saya sendiri. Maaf, kita pernah kenal?" Dia mengulurkan tangan. "Saya Dimas, konsultan bisnis. Saya sering membaca kisah perjalanan usaha ibu di media sosial. Senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung." Aku sempat kaget. Tidak pernah terpikir bahwa kisahku dibaca orang lain. Kami berbincang panjang. Dimas bercerita bahwa ia sering memberi pendampingan untuk pebisnis UMKM dan ia kagum dengan caraku bangkit setelah perceraian. Ada sesuatu pada cara dia menatapku. Tenang, penuh rasa hormat, tidak seperti Arman yang dulu sering memandangku dengan sinis. Tapi aku menahan diri. Hatiku masih butuh waktu untuk benar-benar sembuh. Sementara itu, kabar tentang Arman semakin sering kudengar. Setelah dipecat, ia kesulitan mencari pekerjaan. Tidak ada perusahaan besar yang mau menerimanya, bahkan beberapa perusahaan kecil pun menolak karena reputasinya sudah buruk. Ia mencoba membuka usaha kecil-kecilan dengan modal sisa tabungan, tapi gagal total. Tanpa keahlian manajemen yang baik, uangnya habis begitu saja. Lia? Pelakor itu ternyata sudah berpaling ke pria lain, seorang pengusaha parubaya dengan kekayaan berlimpah. Lia memamerkan tas mewah baru, liburan ke luar negeri, dan makan malam di restoran bintang 5 dengan pria barunya. Arman benar-benar ditinggalkan sendirian. Ironis, bukan? Dulu ia tega mengkhianatiku demi Lia, tapi ketika ia jatuh, Lia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Beberapa bulan kemudian, aku tidak sengaja bertemu Arman di sebuah pasar tradisional. Ia tampak lusuh, mengenakan kaos kusam, dan membawa tas plastik berisi barang-barang kebutuhan pokok. "Naila?" Suaranya lirih saat melihatku. Aku menoleh sekilas. "Oh, kamu?" Wajahnya penuh penyesalan. Aku benar-benar menyesal, Nay. Semua yang kamu katakan benar. Lia meninggalkanku. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan segalanya. Aku hancur. Aku menatapnya dingin. "Kamu lupa, Men? Itu semua pilihanmu. Kamu yang memilih menghancurkan rumah tangga kita demi perempuan itu. Jadi jangan salahkan siapapun selain dirimu sendiri." Matanya berkaca-kaca. "Tolong, setidaknya izinkan aku kembali ke rumah. Aku nggak punya tempat tinggal tetap." Aku tertawa sinis. "Rumahku bukan panti asuhan, Men. Kamu yang kuberi kesempatan dulu, tapi kamu buang percuma.
Jangan harap aku akan menampungmu lagi. Aku pergi meninggalkannya tanpa menoleh. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sakit melihatnya. Hanya ada rasa lega karena aku tidak lagi terikat pada penderitaan yang ia bawa. Hidupku semakin membaik. Aku tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga menemukan lingkaran pertemanan yang sehat. Aku bergabung dengan komunitas perempuan pebisnis, saling mendukung, saling menyemangati. Aku juga semakin dekat dengan keluargaku. Mama dan Papa, yang dulu sering khawatir karena aku selalu diam menutupi masalah rumah tangga, kini melihatku tersenyum lagi. Mereka bahagia karena aku bisa berdiri tegak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dimas, pria yang kutemui di seminar, pelan-pelan menjadi teman baik. Ia sering memberi saran bisnis, bahkan sesekali menemani saat aku menghadiri pameran produk. Ada rasa nyaman yang sulit kupungkiri, tapi aku memilih untuk tidak terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa hatiku benar-benar pulih sebelum membuka pintu untuk cinta baru. Suatu malam, aku duduk di kamar dengan menyalakan lilin aromaterapi. Aku membuka buku catatan pribadiku dan menulis. Dulu aku menangis karena suamiku selingkuh. Aku merasa dunia runtuh. Tapi ternyata, dunia tidak runtuh. Aku hanya diberi kesempatan untuk membangun dunia yang baru, lebih kuat, lebih indah, dan lebih jujur. Aku sadar bahwa pengkhianatan memang menyakitkan, tapi juga bisa jadi batu loncatan. Aku belajar banyak. Tentang harga diri, tentang kemandirian, tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Setahun setelah perceraian kami, kudengar Arman benar-benar jatuh miskin. Ia tinggal menumpang di rumah saudaranya, bekerja serabutan hanya untuk makan. Sementara Lia, yang dulu merasa menang, justru ditinggalkan oleh pria kaya yang ia kejar. Rupanya pria itu sudah punya istri sah yang akhirnya mengetahui hubungan mereka. Lia diusir dengan tangan kosong, sama seperti Arman dulu. Karma datang dengan caranya sendiri. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk membalas dendam lebih jauh. Alam semesta sudah mengatur keadilan. Kini aku berdiri di panggung sebuah seminar bisnis besar, membawakan materi tentang bangkit dari kehancuran rumah tangga menuju kesuksesan bisnis. Para peserta, mayoritas perempuan, menatapku dengan mata berbinar. Aku pernah dikhianati, kataku lantang. Tapi dari sana aku belajar bahwa kita tidak boleh menggantungkan hidup pada orang lain. Kita berhak bahagia dengan cara kita sendiri. Jangan biarkan orang yang menyakiti kita menentukan masa depan kita. Tepuk tangan bergemuruh. Aku tersenyum. Dan di dalam hatiku, aku tahu, ini adalah kemenangan sejati. Malam itu aku duduk di balkon rumahku. Angin sepo-sepo berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman kecil yang kutanam sendiri. Gelas teh hangat kupeluk di kedua tangan. Di atas langit, bintang bertaburan, seolah ikut merayakan kedamaianku. Aku teringat pada perjalanan panjang yang baru saja kulewati. Dari seorang istri yang dikhianati, seorang perempuan yang hatinya dirobek oleh pengkhianatan, hingga menjadi diriku yang sekarang, perempuan mandiri, berani, dan berdiri tegak. Aku tidak akan menyangkal, luka itu masih ada. Tidak mungkin hilang begitu saja. Tapi luka itu kini bukan lagi sumber air mata, melainkan bekas luka yang membuatku semakin kuat. Setiap kali aku melihatnya, aku justru mengingat bahwa aku pernah bertahan melewati badai besar dan aku mampu menaklukkannya. Setelah Arman benar-benar kuusir dari hidupku, aku memutuskan untuk merenovasi rumah. Bukan hanya sekadar memperindah bangunan, tapi juga sebagai simbol kehidupan baru. Ruang tamu yang dulu penuh ketegangan kini kutata ulang dengan warna pastel menenangkan. Kamar tidur kutata ulang dengan nuansa putih dan biru muda, menghadirkan ketenangan yang kucari. Dan di ruang kerjaku, kubuat sebuah sudut khusus dengan rak buku, papan inspirasi, dan kursi nyaman. Dari sanalah bisnis baruku dijalankan. Setiap kali aku duduk di sana, aku merasa seperti ratu kecil yang memimpin kerajaannya sendiri. Kadang aku masih mendengar kabar tentang Arman. Katanya ia bekerja sebagai buruh harian di gudang. Hidupnya berantakan, tidak ada arah. Lia, pelakor itu, kini hilang entah kemana. Aku tidak lagi peduli. Bagiku, mereka hanyalah bab gelap yang sudah selesai kubaca. Tidak ada gunanya membuka kembali halaman itu. Jikapun aku mendengar kabar buruk tentang mereka, aku hanya bisa tersenyum samar,
Bukan karena puas, tapi karena aku yakin Sam. Yang paling berharga dari semua ini adalah aku menemukan kembali diriku. Aku kembali mengenal Naila yang sesungguhnya, perempuan yang berharga, yang pantas dicintai, dan yang tidak boleh diremehkan. Aku belajar bahwa cinta terbesar bukanlah cinta yang kuberikan pada orang lain, tapi cinta yang kuberikan pada diriku sendiri. Aku belajar mencintai tubuhku dengan merawatnya, mencintai pikiranku dengan memberinya ilmu, dan mencintai jiwaku dengan mengisinya dengan kedamaian. Hubunganku dengan Dimas berkembang pelan namun pasti. Ia tidak pernah memaksakan apapun, tidak pernah terburu-buru. Ia hanya hadir, menjadi teman bicara, memberi saran, dan mendukung tanpa syarat. Suatu hari, saat kami menghadiri pameran usaha bersama, ia menatapku dengan tatapan yang hangat. Naila, aku tahu kamu masih dalam proses penyembuhan. Aku tidak ingin mendesakmu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku ada di sini, dan akan selalu ada kalau kamu mengizinkan. Aku terdiam. Hatiku bergetar, bukan karena aku merasa butuh seseorang untuk mengisi kekosongan, tapi karena aku sadar, mungkin kali ini aku berhak mendapatkan cinta yang tulus, cinta yang tidak akan mengkhianati. Aku tersenyum lembut. Terima kasih, Dimas. Aku belum tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku menghargai keberadaanmu. Dan itu cukup. Tidak ada janji besar, tidak ada drama. Hanya rasa tenang yang menandakan bahwa aku berada di jalur yang benar. Dari semua yang kualami, aku ingin menyampaikan satu hal penting bagi semua perempuan. Jangan pernah menyerahkan seluruh kebahagiaanmu pada orang lain, bahkan pada pasangan hidupmu. Cinta memang indah, tapi jangan biarkan cinta membutakanmu. Jangan biarkan kesetiaanmu dijadikan alasan untuk ditindas. Kita semua punya harga diri, kita semua punya kekuatan, dan kita semua berhak bahagia. Jika ada yang mengkhianatimu, jangan biarkan itu menghancurkanmu. Justru gunakan itu sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih tinggi. Karena percayalah, tidak ada yang lebih indah daripada melihat dirimu sendiri tersenyum lagi setelah badai. Aku menutup mataku malam itu, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Hidupku mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Aku mungkin kehilangan suami, kehilangan pernikahan yang dulu kuanggap suci. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Kini aku tidak lagi menoleh ke belakang dengan air mata, melainkan dengan senyum. Aku tidak lagi memandang masa lalu sebagai penjara, tapi sebagai guru. Esok pagi, aku akan bangun lagi dengan semangat baru, menyambut hari-hari yang penuh warna. Dan jika cinta sejati memang ditakdirkan datang lagi, aku siap menyambutnya, bukan karena aku membutuhkannya, tapi karena aku menginginkannya dengan hati yang utuh. Aku, Naila, akhirnya benar-benar bebas.